يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sahabat pencinta Al-Quran, sahabat matan tajwid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang tahsin atau perbaikan surah An-Nas, surah yang ke-114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Pada ayat ini kata qul, qaf sifatnya isti'la, maka dibaca dengan tebal, tafkhim, qu, dan disertai dengan memonyongkan mulut karena memang harokatnya dhammah. Qu, kemudian bertemu dengan lam sukun, maka mulut agak ditarik sedikit. Qul untuk membantu menipiskan lam. Dan hati-hati lamnya jangan sampai dipantulkan. Caranya dengan menyempurnakan sifat-sifatnya. Sifat huruf lam dari sisi suara adalah bainiyah atau tawasud. Suaranya dialirkan sedikit. Qul, al, alirkan sedikit. Tidak terlalu dialirkan, tidak juga terlalu ditahan sehingga terjadi jeda. Ya. Jangan baca qul a, tapi qul a. Kemudian hamzahnya jelaskan dan sempurnakan harokatnya. A. Hati-hati di sini, jangan sampai tertukar antara hamzah dengan ain, atau jangan sampai ainnya juga sama seperti hamzah bunyinya. Jadi mesti dibedakan antara dua huruf ini karena memang makhrajnya atau tempat keluarnya berbeda. A'u, ain jelaskan, dan dia berharokat dhammah, maka monyongkan mulut. Makhrajnya tempat keluarnya dari tengah tenggorokan, wasatul halq. Dan dipanjangkan dua harokat karena ada waw sukun setelahnya. Qul a'u, ada dzal dhammah juga. Dzal makhrajnya diperhatikan, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri yang atas. Dzu, qul a'udzu. Berikutnya pada kata bi rabbi, ba, ada dua ba yang kasrah di sini. Bi mesti disempurnakan. Caranya dengan agak senyum sedikit. Bi. Kemudian bertemu dengan ra, hati-hati. Biasanya karena mulut kita akan mempersiapkan pengucapan huruf ra yang tebal, biasanya ba yang kasrah ini menjadi miring. Bi rabb. Harusnya tetap dipertahankan kesempurnaan harokat kasrahnya. Bi rabbi. Huruf ra tebalkan. Ra. Berikutnya ba tasdid. Ba tasdid, dua bibir bertemu dan ditekan sedikit. Rabbi, bi rabbi. Ya. Hati-hati jangan sampai berubah menjadi huruf P, bukan pi rabbi, ya. Tapi seperti huruf B, bi rabbi. Berikutnya pada kata an-nas. Di sini lamnya tidak dibaca karena pada lam ta'rif, lam tidak dibaca ketika bertemu dengan nun salah satunya, ya. Sebut dengan hukum syamsiyah. Jadi nunnya langsung dibaca dan didengungkan dua harokat karena dalam kondisi tasydid. Bi rabbin, ditahan dua harokat. Yang perlu diingat ikhwas kalian bahwa kadar dua harokat pada gunnah, pada dengung itu akan lebih panjang terasanya daripada kadar dua harokat pada mad. Karena beda walaupun sama-sama namanya dua harokat, akan tapi pada gunnah dengung akan lebih panjang. Bi rabbin, seperti itu. Kemudian pada kata nas ini boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat yang dinamakan dengan mad arid lis sukun. Karena bertemu dengan sukun, yakni huruf sin, sukunnya tidak asli. Disebut tidak asli karena memang secara tulisan di mushaf tidak ada sukunnya sin di sini. Ya, sin di sini harokat aslinya adalah kasrah. Dia sukun karena kita berhenti di situ. Maka sukunnya tidak asli. Nah, ketika huruf mad pada kata na, ada huruf mad di situ, ada alif mad, alif sebelumnya fathah, bertemu dengan sukun yang tidak asli, maka dinamakan dengan mad arid lis sukun.
Yang panjangnya boleh 2, 4, atau 6. Akan tapi yang perlu diingat, harus seragam antara panjangnya mad arid lisukun pada ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Jika kita memilih di sini 4, maka sampai akhir mesti 4 harokat. Bi rabbin nas. Ada sin sukun. Sin jelaskan aliran nafasnya, jelaskan aliran suaranya, juga suara tajam. Seperti suara ular. Bi rabbin nas. Kemudian hati-hati pada kata na. Hati-hati suaranya jangan sampai masuk ke rongga hidung. Ya, jangan sampai dibaca bi rabbin nas, tapi suaranya keluar dari rongga mulut atau al-jauf. Kita lanjutkan ikhwas sekalian ke ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua, pada kata maliki, di sini tidak ada yang dibaca panjang. Mim tidak dibaca panjang, tidak seperti di surah Al-Fatihah. Mim dibaca pendek, ma sempurnakan, kemudian lam dan kaf kasrah, liki. Pada pengucapan huruf yang berharokat kasrah, turun ke rahang bawah untuk menyempurnakan pengucapannya. Liki, malikin nas. Kata an-nas sama dengan ayat yang pertama. Berikutnya, ayat yang ketiga. Ilahi. I, hamzah kasrah, sempurnakan. I, kemudian la, lamnya fathah, panjangkan 2 harokat. Ila, kemudian ha kasrah, hi, sempurnakan. Ha, ini seringkali, khususnya ketika berharokat kasrah, tidak jelas. Pada pembahasan sifatul huruf, ha ini memiliki sifat yang pantang, artinya tidak boleh diterapkan, yaitu sifat khifa namanya, yaitu samar atau tidak jelas pengucapannya. Maka Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah mengingatkan, beliau berkata, wasaffiha, dan jelaskanlah pengucapan huruf ha. Kenapa? Karena seringkali kita, khususnya ketika kasrah, tidak menjelaskan ini. Contohnya pada kata alaihim, ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, banyak di antara kita yang baca seperti itu, haknya tidak jelas. Maka mesti dijelaskan. Begitu juga pada ayat yang ini. Ilahi, jelas. Ilahin nas. Berikutnya ikhwas sekalian, ayat yang keempat. Mi syarri. Mim kasrah, sempurnakan. Mi. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan shin. Hukumnya ikhfa hakiki. Nunnya disamarkan. Ikhfa adalah hukum di antara izhar dan idgham. Dibaca samar nunnya, lidah bersiap-siap untuk mengucapkan huruf shin. Ingat makhraj shin, yaitu dari tengah lidah. Tengah lidah terangkat ke atas langit-langit, tapi tidak sampai menyentuh ke langit-langitnya. Misya, disertai dengan dengung 2 harokat. Misya. Kemudian bertemu dengan ro. Di sini ro-nya tasdid, tapi kasroh, hati-hati. Banyak di antara ikhwah yang membacanya dengan tebal, misyarri. Ketika ditanya kenapa dibaca dengan tebal, mereka beralasan bahwa ro di sini diawali dengan fathah. Padahal yang perlu kita ketahui, huruf ro selama dia berharokat, yakni tidak sukun, maka dia tidak akan terpengaruh dengan huruf sebelumnya. Selama ro itu berharokat kasrah, maka selalu dibaca tipis. Walaupun sebelumnya fathah, tidak terpengaruh. Kapan dia terpengaruh? Nanti ketika dia sukun. Nah, ini perlu kita ketahui. Maka di sini ro-nya, karena ro-nya kasrah, maka dibaca dengan tipis. Ri. Dan hati-hati. Ketika ro, khususnya ro yang bertasdid, jangan sampai getaran atau sifat takrirnya berlebihan. Sebagaimana diingatkan Imam Ibnu Jazari, ya, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dan samarkanlah sifat takrir atau getaran pada huruf ro, khususnya ketika berharokat tasydid. Jadi dibaca min syarri, ada getarannya sedikit saja, tidak sampai hilang. Syarri, tidak juga berlebihan. Syarri. Kemudian bertemu dengan lam sukun, hati-hati jangan sampai dipantulkan lam ta'rifnya. Min syarril wa. Ada waw. Huruf waw yang perlu kita ketahui, apapun harokatnya tetap diucapkan dengan memonyongkan mulut. Wa. Min syarril wa. Ada sin setelahnya, jelaskan was. Ada waw lagi setelah itu dhammah, monyong. Afwan, fathah tapi dibaca dengan monyong dan dipanjangkan 2 harokat. Min syarril wasil. Si kasrah, jelaskan si. Bertemu lagi dengan lam ta'rif, jangan sampai dipantulkan lamnya.
dan setelah itu ada huruf kha lagi, tebalkan. Kha. Ya. Bertemu lagi dengan huruf nun tasydid, didengungkan 2 harokat. Khannas. Sama dengan ayat sebelumnya. Kemudian, ikhwas sekalian, ayat yang kelima. Alladhi, pada kata alladhi, di sini ada hamzah wasal namanya, yaitu ada alif, di atasnya ada kepala shad kecil. Hamzah wasal, ketika bertemu dengan isim, ya, atau lam ta'rif, di sini ada lam, maka dia dibaca dengan fathah. Tidak i atau tidak pula u, tapi a. Selalu itu, selalu dibaca dengan fathah. Alladhi, lam tasydid, tekan sedikit. Dzal kasrah, ingat makhraj dzal. Dzi, panjangkan 2 harokat. Alladhi. Berikutnya pada kata yuwaswisu, ya dhammah, monyongkan. Yu. Kemudian waw juga monyong. Di sini karena dhammah bertemu dengan waw, maka boleh sekali monyong. Yuwa, tidak perlu ditarik, ya. Yuwa, ada sin lagi, ada waw lagi. Yuwaswi, ada waw lagi setelah sin, maka waw juga dimonyongkan. Yuwaswisu, sin dhammah, monyong juga mulutnya. Alladzi yuwaswisu fi. Baik. Ada fa kasrah, dipanjangkan 2 harokat. Fi. Kemudian pada kata suduri, huruf sad, tebalkan. Su, jelaskan sifat sofir atau aliran suara tajamnya. Ada suara tajam. Su. Ya. Tidak dibaca su seperti sin, tapi ditebalkan. Kemudian ada dal setelahnya, juga dhammah. Yang perlu diperhatikan di sini ikhwas sekalian, hati-hati. Dal jangan ikut tebal. Yang tebal adalah shadnya. Adapun dal dibaca dengan tipis. Tidak boleh dalnya terpengaruh dengan shad. Ya, tidak boleh dibaca suduri, tapi dadidu, tipis dalnya. Ya. Di sini boleh menarik kembali mulutnya untuk menjaga ketipisan huruf dal. Suduri. Dikhawatirkan kalau tidak kembali bibirnya, nanti dalnya jadi ikut tebal. Akan tapi kalau memang tanpa mengembalikan bibir, dalnya tetap tipis, maka tidak perlu dikembalikan. Suduri. Dalnya dipanjangkan 2 harokat. Berikutnya ada ra kasrah tipis. Ri. Sudurin nas. Ayat yang ke-6, minal jinnati, mim kasrah, mi. Kemudian ada nun fathah, na, bertemu dengan lam, minal, hati-hati lamnya jangan dipantulkan. Kemudian ada jim kasrah, ji, sempurnakan kasrahnya. Bertemu dengan nun tasydid, sempurnakan gunnahnya, dengungnya 2 harokat. Minal jinnati, ti, kasrah, sempurnakan. Jangan dibaca miring. Kemudian ada waw lagi, wa, monyongkan. Wan nas, minal jinnati wan nas. Baik, diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, demikian yang dapat kami sampaikan pada sesi kali ini. Semoga Allah mudahkan untuk kita melanjutkan kembali pembahasan tahsin surah-surah pendek berikutnya, dan semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Wallahu ta'ala alam bissawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.